Shalom, damai di hati, saudara-saudara, teman sahabat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya, tidak satupun di antara orang yang dapat menyelami tentang hari esok. Tetapi yang orang tahu, hari ini Tuhan masih izinkan nafas kehidupan masih ada di dalam torang diri. Jadi sebagai orang percaya, tentu orang semua harus bersyukur. Ketika Raja Daud mengalami tentang penyertaan Tuhan, dia merasakan kebaikan Tuhan di dalam DP kehidupan. Raja Daud berkata, "Tuhan, aku mau menceritakan tentang keperkasaan-keperkasaan yang Engkau nyatakan di dalam diriku." Begitupun hari ini, ketika kita merasakan kebaikan dan penyertaan Tuhan, nafas kehidupan masih ada pada kita. Kita yang tidak pernah tahu tentang hari esok. Tetapi yang kita tahu, hari ini Tuhan masih memuliakan kita dengan kehidupan. Jadi kita pun sama halnya Raja Daud ingin menceritakan tentang keperkasaan-keperkasaan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kitab kehidupan. Dengan harapan ketika boleh mau menyampaikan ini semua, dengan harapan ketika ada teman, sahabat, saudara yang ketika saat ini di dalam pergumulan, di dalam kesesakan, ada di dalam terpenjara, di dalam penjara, jangan patah semangat, jangan pudar torang iman. Torang percaya saja bahwa Tuhan lebih mengetahui rancangan-rancangan apa yang Dia rancangkan di dalam torang kehidupan. Untuk itu, ketika torang di dalam keadaan terpenjara, tetap bangun selalu terus hubungan dengan Tuhan. Karena torang tahu Tuhan dapat mengubahkan segala sesuatu hanya semudah membalikkan telapak tangan. Begitupun ketika ada teman, sahabat yang saat ini diperhadapkan dengan kesesakan, dengan pergumulan, dengan situasi dan keadaan saat ini ada di lembah kekelaman. Jangan khawatir, tetap selalu andalkan Tuhan. Karena Raja Daud pun berkata, "Sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku." Jadi kalau tidak pernah ada orang yang dalam lembah kekelaman dan Tuhan dia sertai, tidak genap apa yang firman Tuhan orang dengar tentang seorang Raja Daud. Jadi sekalipun teman sahabat ada di dalam lembah kekelaman, tetap selalu andalkan Tuhan. Tuhan lebih mengetahui rancangan-rancangan apa yang Dia rancangkan di dalam kehidupan manusia. Berbahagialah mereka, bersyukurlah mereka ketika mereka ada di dalam terang. Tetapi bukankah suatu pergumulan ketika Tuhan merancangkan orang ada di dalam lembah kekelaman, dan kita juga salah satu orang yang pernah ada di dalam lembah kekelaman, tetapi sekalipun di lembah kekelaman kita dapat merasakan penyertaan Tuhan di dalam kitab kehidupan. Dan di waktu yang tepat, waktu yang Dia tentukan, Dia membawa kita keluar dari lembah kekelaman itu. Saudara-saudara, teman, sahabat, kerabat sekalian yang diberkati Tuhan Yesus. Kalau Raja Daud senang sekali, dia ingin sekali, rindu sekali untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Sama halnya kita saat ini. Kita ingin berbagi tentang hal-hal yang Tuhan nyatakan di dalam kitab kehidupan. Banyak pengalaman iman ketika waktu kita ada di dalam penjara, tetapi
ada sebagian yang hendak kita sampaikan hari ini. Mengingat tahun 2010 kita pernah masuk penjara. Waktu itu torang ada beberapa sahabat teman. Ketika torang ada di salah satu tempat keramaian, torang diperhadapkan dengan masalah. Waktu itu sempat bermasalah dengan aparat penegak hukum. Dan sampai akhirnya saya tertembak di kaki kiri dan harus masuk di dalam penjara. Jadi saya hendak ingin menceritakan tentang kehidupan di dalam penjara, sekalipun hanya sebagian. Dan bagi saya, penjara yang mengubahkan aku. Tuhan memakai sarana penjara untuk menyampaikan Dia pe kasih di dalam tapi kehidupan. Setelah beberapa bulan di dalam penjara, satu waktu kita melihat ada seorang sahabat yang memang torang sama-sama, waktu itu torang, kalau dia bilang sekarang CS, torang sama-sama melakukan perbuatan itu. Kita lihat dia sangat fasih lidah. Dia pandai berbicara, apapun yang diperhadapkan dia tahu untuk menyampaikan. Sedangkan kita kasihan, kita minta tahu mau bicara. Waktu itu kita berdoa bagi Tuhan, kasih tahu akan bicara kok kita, supaya kalau kita keluar, kita nyandak lagi kurang mau bagi-bagi orang. Tapi kalau kita tahu bicara, mungkin saja kita boleh dapat kerja ketika kita keluar penjara. Kalau teman itu Tuhan, dia jago bicara. Pasti dia keluar, dia hidup akan lebih baik. Karena kita tahu kita tukang kecewa ketika ada yang buang kalimat kurang bagus, dan karena kita tidak bisa menjawab, akhirnya bisa sampai kepada perseteruan, bisa semua masalah. Tapi kalau kita tahu bicara, kan kita bisa menang lewat kita kata-kata. Akhirnya masalah itu tidak jadi. Nah, waktu kita bergumul, kita berdoa itu, Tuhan memberikan kita petunjuk di dalam kitab Yeremia. Memang Alkitab inilah, Alkitab semua itu sama. Tetapi dari Alkitab ini Tuhan berkarya bagi kita ketika kita di dalam penjara. Jadi waktu kita berdoa itu Pak Tuhan, Tuhan kasih tahu akan kita supaya kita boleh tahu berbicara. Kita diberikan firman Tuhan ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Jadi setelah membaca sebagian dari firman ini, kita renungkan, ada beberapa teman kita panggil, kita sampaikan, kita tadi ada berdoa begini. Pas kita buka Alkitab, ini yang kita tak buka. Apakah ini jawaban dari kita berdoa?
Jadi memang ada beberapa tanggapan-tanggapan, tetapi kita sangat mengimani bahwa ini jawaban dari kita berdoa. Akhirnya kita renungkan, kalau itu yang Tuhan rancangkan dalam topik kehidupan, bukankah kita harus sekarang rajin baca Alkitab? Sampai akhirnya pada waktu itu kita mulai membaca dari kitab Kejadian. Pelan-pelan, hari-hari, tetap sisihkan waktu. Dan memang waktu untuk membaca lebih banyak ketika ada di dalam penjara. Memang itu lebihnya seseorang ketika ada di dalam penjara. Waktu untuk meluangkan baca Alkitab sangat banyak. Karena orang kalau tidak di dalam penjara, pasti dia suka sekali untuk mau baca itu Alkitab. Kalaupun ada, pasti hanya sebagian-sebagian orang. Jadi waktu kita baca-baca Alkitab, suatu waktu kita berdoa. Karena baca-baca Alkitab sampailah kita di cerita tentang Raja Salomo. Waktu dalam mimpi dan Tuhan berfirman kepada dia, mintalah kepada aku dan aku akan memberikannya. Jadi di situ disampaikan Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta nyawa musuhnya, tidak meminta umur panjang, tetapi dia meminta hikmat dan pengertian supaya bagaimana dia bisa memimpin bangsa yang besar ini. Dan akhirnya Tuhan bilang, karena dia tidak meminta yang lain, makanya Tuhan mau kasih dia hikmat dan pengertian, hikmat dan kebijaksanaan untuk dia dapat memutuskan segala perkara. Dan bahkan apa yang dia tidak minta, Tuhan tambahkan. Dari situ kita berpikir begini, ternyata selama ini kita salah berdoa. Kita selalu berdoa bagaimana? Karena kita banyak lawan, banyak musuh. Bagaimana kita berdoa ketika kita keluar nanti dan kita berhadapan dengan kita lawan-lawan? Ataupun kita berdoa, Tuhan kita kasih yang termasuk salah satu orang yang paling susah. Kasih akan kita pekerjaan. Berarti ibarat kita juga meminta untuk Tuhan berikan kita kekayaan. Dan kita berdoa juga untuk minta umur panjang. Tetapi pada waktu itu, ketika membaca dari kisah tentang Salomo, akhirnya kita rubah. Kita bicara berdoa. Kita meminta hikmat dan pengertian daripada Tuhan. Dengan ada keyakinan, Salomo karena dia meminta hikmat dan pengertian, apa yang dia tidak minta Tuhan tambahkan. Jadi setiap hari itu selalu kita berdoa meminta hikmat dan pengertian. Dan dari situ kita belajar untuk berdoa, mendoakan orang-orang yang membenci kita, mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Kita mendoakan kalau mereka melakukan kesalahan, karena sama halnya kita juga adalah orang bersalah karena kita terpenjara. Bagaimana kita juga orang berdosa dan kita mau menghakimi orang yang lain. Waktu itu beberapa hari kemudian kita sahabat yang sama-sama orang dalam perkara itu. Orang waktu itu satu kamar. Jadi pertama, waktu kita baca Alkitab pertama, memang kita bilang begini, Pak Tamang ini. Apa kau menganapi rahasia? Apa nganapi fasi bicara? Dia bilang, kita selalu siapkan 1 jam membaca buku. Jadi dia bilang dia biasa ketika ada di lembaga pemasyarakatan, dia masuk perpustakaan, dia baca-baca,
tapi juga diarahkan kita untuk membaca Alkitab. Jadi sampai akhirnya kita membaca Alkitab juga dari awal. Jadi ada dorongan juga dari sahabat ini. Dan setelah dalam cerita tadi, akhirnya beberapa saat kemudian teman yang sama juga ini, dia minta kita untuk puasa bersama-sama. Kita bilang, aduh, kita asam lambung, kita nak mau jadi kalau mau puasa. Tapi dengan semangat dia kasih dorongan, kasih semangat pak kita. Dia bilang, kalau ngana mau kita berubah, siapa dah ngana ni mau kalau kita mau panggil mau puasa sama-sama. Akhirnya kita renungkan, iya betul Kang, kita harapan juga kita dengan dia boleh berubah bersama-sama. Kita selalu kasih nasihat pada dia ketika dia mau ajak kita puasa, kok masa kita nih mau. Akhirnya kita puasa. Jadi waktu kita berpuasa, selesailah puasa yang pertama. Dia besok kita berpuasa sendiri. Tapi karena kita rasa waktu itu kita ada puasa siang itu, semenit-menit terakhir semua kelar, tapi masuk sakit. Jadi sebelum habis DP waktu ke siang kita sumakan. Mar kita bilang, Tuhan, mari yang penting Tuhan sulia. Kita punya kerinduan besar sekali untuk bisa merubah kita sifat karakter. Jadi besok lagi kita berpuasa. Mari kita cuma berpuasa sembunyi-sembunyi karena kita cuma ambil malam hari. Karena kita pikir malam hari tanpa tantangan. Kita semua makan jo sebelum jam 6, pun kita puasa. Jadi ini kuat, puasa ini ya tidak seperti yang ditetapkan. Tapi ini puasa cuma bicara tentang iman karena ingin menjadi lebih baik. Jadi 3 malam kita berpuasa. Jadi biasa kalau malam-malam itu cuma ada bergurau-bergurau dengan tamang sekamar. Tapi 3 hari itu kita sisihkan waktu untuk membaca firman. Kita bertanya pada Tuhan. Jadi kalau torang ingin bicara dengan Tuhan, torang berdoa. Tetapi ketika torang ingin mendengar suara Tuhan, torang baca firman. Jadi kita bertanya pada Tuhan, kasih tahu akang kuat kita mau puasa 3 malam ini, di kitab mana yang kita mau baca. Akhirnya kita dapati di kitab Daniel. Memang kita nak menjelaskan secara detail karena pasti semua orang punya cara tersendiri bagaimana Tuhan menyatakan diri di dalam DP kehidupan. Dan kita juga mengimani apa yang kita alami pada waktu itu adalah cara Tuhan untuk menjamah kita. Jadi akhirnya kita dapati di kitab Daniel. Waktu kita baca-baca kitab Daniel pas malam terakhir. Jadi mau baca Alkitab itu nanti di malam terakhir. Kita lihat kitab Daniel cuma 12 pasal. Dia bilang, Tuhan, kita mau seklar, mau baca ini malam ini 12 pasal ini. Jadi waktu baca-baca itu, setelah masuk di pasal 9, selesai semua masuk pasal 10, kita rasa mengantuk sekali. Nanti kasih terus hampir siang jo. Akhirnya kita tidur. Kita lepas itu Alkitab di atas kepala tapi posisi ada buka. Lalu kita berdoa karena semua tidur. Jadi berdoa. Belum Riki amin kita sudah tidur. Waktu kita tidur itu jadi antara sadar dan nyendak sadar. Yang kita tahu kita sudah tidur, kita posisi ada plaka itu badan, ada terlentang. Tiba-tiba kita rasa ada orang tarik di belakang sini.
waktu orang tarik di belakang sini, ada perasaan kecewa. Oh, siapa yang berani kasih bangun pak kita? Kita udah tidur sadap ini, diganggu kasih bangun. Tapi waktu kita hadap sekeliling, kita lihat, nyanda ada orang yang bangun, semua ada tidur sedap. Kita bingung. Oh, siapa ini dang yang batarik tapi baju di belakang sini? Waktu itu ada pikiran, setan so ini. Akhirnya kita tidur ulang. Posisi lagi masih ada balik badan begini. Tiba-tiba so mulai mau tidur, so antara sadar dan tidak sadar, tiba-tiba dapat tarik lagi di belakang sini. Kita langsung putar lagi. Siapa ini? Kita perhatikan agak lama. Tapi pikirnya nak mungkin tamang yang di samping dia pura-pura tidur. Kita lihat-lihat. Oh, nyanda no. Kita lihat tuh tali besi. Aduh, tambah sepoi-sepoi itu angin di tengah malam. Aduh, ini barang halus tuh ini. Tapi, tidur Jo. Kita tidur lagi. Waktu perasaan sadar dan tidak sadar, tiba-tiba dapat tarik lagi di belakang sini. Waktu dapat tarik di belakang, di baju yang di belakang, kita napa gerah, kita cuma berdiam. Kita cuma berdiam, baru kita pelan-pelan dengan perasaan ingin cari tahu siapa ini yang bakore yang tarik itu baju kan. Tapi seakan-akan ada sesuatu datang di sini. Aduh, ada hikmat dan pengertian Tuhan mau kasih pada kita. Kita langsung ambil itu Alkitab. Pas Alkitab masih posisi ada tak buka, kita semua lanjut baca di pasal 10. Jadi waktu kita mau tutup, seakan ada suara bilang di dalam hati, baca lanjut apa yang aja baca tadi. Akhirnya posisi dengan ada baplaka, kita baca lanjut. Jadi pas ayat 10, jadi kita baca lanjut di pasal 10. Pas baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, memang pada waktu itu kita badan langsung merinding. Di situ firman Tuhan bilang begini. Daniel pasal 10 ayat 10. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Waktu itu memang posisi kita ada tidur terbalik, ada plaka begini di tempat tidur. Jadi kita baca posisi seperti ini. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel. Jadi teman yang satu yang kita sampaikan sama-sama di masalah itu, dia selalu mengajarkan kalau baca Alkitab, nama yang tertera di dalam Alkitab, nabi siapapun itu, ganti torang penama. Jadi waktu itu jadi kebiasaan kita mengganti nama yang ada di Alkitab ini dengan kita penama. Nah, jadi di sini katanya kepadaku, Venli, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Memang pada waktu kita sementara membacakan ini, kita bulu-bulu nyawa soba diri, itu bulu-bulu kudukung, kita so macam gemetaran karena ada suatu perasaan yang merasakan bahwa memang ayat ini untuk kita. Karena tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku terbangun. Karena memang ada suatu tangan menyentuh kita pakai baju ini sampai membuat kita terbangun. Sampai akhirnya kita langsung bangun kung kita berdiri. Waktu itu kita so bangun berdiri kan semua data tidur lelap. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Venli, sebab telah didengarkan perkataanmu.
Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Seakan ketika kita membaca ayatnya yang ke-12 ini, seakan kita diingatkan tentang kita berdoa sehari-hari. Kita selalu berdoa, Tuhan, kita kasih yang cuma orang hina, kita cuma orang susah. Yang pada akhirnya doa-doa itu kita ubah dengan Tuhan, kasih akan kita hikmat dan kebijaksanaan, seakan kita hikmat dan pengertian. Jadi di situ mengingat kita tentang kita berdoa itu. Ketika firman berkata, setelah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan merendahkan diri di hadapan Allahmu. Kita yang selalu meminta pengertian, hikmat dan pengertian, dan kita yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kita selalu berdoa, Tuhan, kita orang paling hina, kita cuma ada di hidup di dalam lumpur dosa. Jadi pada waktu itu memang itu perasaan, memang sangat merasakan bahwa apa yang ditunjukkan pada malam waktu itu memang Tuhanlah yang hadir di dalam kita kehidupan. Sama halnya tadi kita sampaikan ketika Raja Daud dia ingin menceritakan tentang keperkasaan Tuhan. Kita juga ingin menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang ketika dia mengubahkan kita. Dan dari situlah kita lebih rindu mendengarkan firman Tuhan. Kita lebih rindu membaca Alkitab. Kita lebih rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu kejadian di tahun 2010. Puji Tuhan, saat ini orang ada di tahun 2025. 2010 berarti 15 tahun yang lalu. Bayangkan 15 tahun lalu ketika Tuhan menyatakan diri. Sampai saat ini, sekalipun kita masih banyak kesukaran, banyak pergumulan tantangan hidup yang ada kalanya membuat kita jatuh. Tapi dari situ juga kita menyadari bahwa seperti itulah manusia di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sempurna. Semakin dia berusaha menjadi yang terbaik, semakin dia jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan. Tapi memang orang jangan selalu berpegang pada roh penurut tetapi daging lemah. Tetapi ada firman Tuhan juga katakan, hendaklah orang sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Jadi sama halnya dengan seorang anak yang bersekolah pada akhir tahun ajaran, mau ujian, karena dia merasa bodoh, kita kok nak usah belajar Jo, kita tetapnya nak mau lulus. Seakan dia tahu tentang hari esok bahwa dia tidak mau lulus. Tapi seharusnya karena mau ujian dia harus belajar. Soal lulus dan tidak lulus itu urusan Tuhan. Sama halnya dengan orang saat ini. Orang nggak usah pikirkan tentang hari esok apa Tuhan perancangan dalam orang hidup. Apakah orang jatuh atau apakah orang bangkit. Tetapi hari ini ketika Tuhan masih berikan nafas, berusahalah melakukan yang terbaik. Jangan orang hanya berpikir bahwa memang kuat roh penurut tetapi daging lemah. Manusia kok tidak sempurna. Jangan orang selalu berpikir seperti itu. Tapi orang selalu harus berpikir bahwa hendaklah orang sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Orang berusaha untuk sempurna. Toh kalau hari esok orang pun jatuh. Tetapi Tuhan tahu orang selalu berusaha untuk sempurna. Tuhan lebih tahu tentang apakah orang jatuh, apakah orang bangkit. Tapi orang tahu apapun yang orang mau teralami kemudian ketika orang ada dalam tangan Tuhan. Orang tahu rancangan Tuhan itu tidak mendatangkan kecelakaan, tetapi mendatangkan damai sejahtera untuk hari esok yang penuh harapan. Seorang Yusuf dalam kitab Perjanjian Lama, tanpa sebab dia saudara-saudara buang dia di sumur.
tanpa sebab dia dijual di Mesir, tanpa kesalahan dia masuk dalam penjara, betapa menderitanya dia. Tetapi karena kehidupannya dengan Tuhan, suatu kelak nanti yang dia tidak pahami, Tuhan mengangkat dia menjadi salah seorang berpengaruh di tanah Mesir, menjadi perdana Mesir. Raja Firaun bilang, cuma ini kursi ini yang bukan anak punya, tetapi selebihnya semua itu ada dalam kuasamu. Dan pada akhirnya Yusuf pun menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, jadi berkat bagi suatu bangsa yang besar, bangsa Israel, keturunan dari Yakub, Ishak, Abraham. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jadi apapun torompe kesukaran hidup, teman-teman, sahabat, saudara yang hari ini diperhadapkan dengan pergumulan, ada di dalam penjara ataupun hidup di dalam lembah kekelaman, jangan khawatir, tapi tetap andalkan Tuhan. Kalau sebelumnya torang merasa torang masih agak jauh, bangun hubungan dengan Tuhan, karena torang tahu Tuhan itu mengasihi setiap orang yang percaya. Dia adalah gembala yang baik bagi torang. Gembala yang baik, dia akan mencari ketika ada seekor gembala, seekor domba yang tersesat, sang gembala pasti akan mencari. Dan ketika dia mendapati, dia akan menggendong domba itu. Bahkan ketika domba itu dia gendong, domba-domba yang lain mungkin kurang nyaman. Masa torang gak pernah digendong? Dia tarik yang selalu bailang keluar dari kawanan domba yang ada. Tapi siapa dia yang digendong? Sedangkan torang tidak pernah digendong. Jadi teman, sahabat, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, torang semua memiliki pergumulan, sekalipun pergumulan itu berbeda-beda, tapi satupun di antara torang tidak ada yang tidak memiliki pergumulan. Tetaplah kuatlah, tetaplah selalu ada di dalam Tuhan, sampaikan segala torompe perkara kepada Tuhan, karena dia bilang, marilah kepadaku mereka yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ketika pergumulan itu masih diizinkan, pasti Tuhan tetap akan memberikan kelapangan. Tuhan pasti akan memberikan kemampuan, kekuatan untuk melalui pergumulan-pergumulan itu. Tetapi Tuhan lebih tahu waktu mana orang terlepas dari pergumulan itu. Kiranya sebagian dari pengalaman rohani bersama Yesus, memang masih banyak juga pengalaman-pengalaman yang ada ketika di dalam penjara, yang dari pengalaman-pengalaman semua itu Tuhan pakai untuk bagaimana dia mau menguatkan kita, supaya pada akhirnya boleh menjadi alat kesaksian bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan torang. Jangan torang berpikir torang hidup sebegitu hancur, jadi apa jo tuh mau jadi? Kalau semua mati-mati jo, terserah jo apa tuh mau jadi. Tapi torang berpikir bahwa sekurang-kurangnya torang, ataupun bagi orang lain torang dianggap seorang yang bodoh, tetapi torang juga bisa menjadi alat kesaksian Tuhan. Karena di dalam Tuhan banyak hal yang tidak mungkin dapat menjadi mungkin. Untuk itu, saudara-saudara, teman, sahabat yang diberkati Tuhan Yesus, apapun kesukaran itu, tetap selalu andalkan Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Shalom. Damai di hati.